Based on your experience, what country has the best people? Indonesia. Indonesia, the best people. Penghargaan ya. Ketika orang berbicara tentang Indonesia, yang muncul biasanya selalu hal-hal indah. Pantai berpasir putih, air laut yang jernih, gunung-gunung yang menjulang tinggi menghiasi langit. Bahkan banyak turis asing yang sampai berkata bahwa Indonesia adalah salah satu negara terindah di dunia. Dan memang, itu tidak salah. Tapi ada satu sisi lain yang jarang dibicarakan. Sisi yang tidak selalu terlihat di foto, tidak selalu masuk ke dalam video liburan, dan seringkali sengaja dirahasiakan. Indonesia memang kaya akan keindahan alam. Namun di balik keindahan itu, ada kenyataan bahwa alam di Indonesia juga menyimpan banyak resiko. Indonesia berada di kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire. Artinya, wilayah ini dikelilingi oleh banyak gunung berapi aktif. Beberapa di antaranya masih sering mengalami erupsi. Dan ketika itu terjadi, dampaknya bisa sangat besar. Tahukah kamu kenapa Indonesia punya begitu banyak gunung berapi aktif? Kalau kita lihat di peta, Indonesia berada di wilayah yang disebut Ring of Fire, yaitu jalur gunung berapi yang mengelilingi Samudra Pasifik. Di jalur ini terdapat ratusan gunung berapi aktif di berbagai negara. Menurut data Badan Geologi Indonesia, Indonesia memiliki sekitar 127 gunung berapi aktif, salah satu jumlah terbanyak di dunia. Jadi banyaknya gunung berapi di Indonesia bukan kebetulan. Semua itu terjadi karena posisi Indonesia yang tepat berada di pertemuan lempeng tektonik besar dunia. Bukan hanya gunung berapi, Indonesia juga termasuk negara yang rawan gempa bumi. Pergerakan lempeng bumi di wilayah ini terjadi hampir setiap saat, meskipun tidak selalu terasa. Namun dalam kondisi tertentu, gempa bisa datang tanpa peringatan dan membawa dampak yang tidak kecil. Harus kasih tahu untuk semua bule, ada gempa, lakukan apa? Ya, karena pertama gempa, kami tidur dan saya bangun dan saya pikir itu masalah Olivia, jadi saya bangun Olivia dan saya lihat lampu seperti menggoyang dan kami mendengar suara dari keluar dan kami lihat dari jendela semua tetangga keluar rumahnya dan kami pikir kenapa? Dan sekarang kami tahu karena besok kami pertanyaan ke guru, lakukan apa setelah ada gempa? Harus keluar rumah. Ya, jadi untuk orang Indonesia keluar harus rumah, ya? kasih tahu untuk semua teman-teman yang bule. I swear we just felt an earthquake here in Yogyakarta. I was just sat here and I just felt like I was moving like this. I didn't really know what was going on because I've never been in an earthquake before. Then this light feature here started moving from left to right like that, which was a little bit strange. And then I looked online and apparently there's been so this one was 20 minutes ago, 6.5 what's it called on the Richter scale. There's 56 people reporting it. But it says there's another one just been 4.7 6 minutes ago, but there's been a few throughout today in East Java. There's a big one earlier, 5.3, or there's another one there, 5.9, and then there was nothing on the 21st, and then before that there was barely anything. So I don't know what's going on. Are we? Should we be worried? Do we need to be concerned? Because it's quite far away from here in Yogyakarta, but it looks like there's quite a lot of activity today. Someone with earthquake knowledge, please let us know. Selain itu, ada juga resiko dari alam yang terlihat tenang, seperti laut. Pantai-pantai Indonesia memang indah, airnya jernih, ombaknya menenangkan. Tapi di beberapa titik, terdapat arus bawah laut yang cukup berbahaya. Bagi wisatawan yang tidak memahami kondisi ini, hal tersebut bisa menjadi ancaman yang serius. Lupakan segitiga Bermuda yang ini di Indonesia jauh lebih mematikan. Namanya adalah segitiga Masalembo. Letaknya berada di antara Pulau Bawean, Majen, dan kawasan Kepulauan Tengah. Disinilah puluhan kapal dan pesawat dilaporkan hilang tanpa jejak. Secara ilmiah, perairan ini merupakan titik pertemuan arus besar dari Laut Jawa, Selat Makassar, dan Laut Flores. Akibatnya sering terjadi arus tak stabil, badai mendadak, bahkan pusaran bawah laut yang berbahaya.
Belum lagi dugaan adanya anomali medan magnet yang bisa mengganggu navigasi. Tapi yang bikin merinding, banyak saksi mengaku melihat hal-hal di luar nalar, seperti kilatan hijau di langit, suara gemuruh dari dasar laut, bahkan suara jeritan misterius. Belum lagi tentang hutan tropis yang luas. Di satu sisi, hutan Indonesia adalah salah satu yang terkaya di dunia. Namun di sisi lain, hutan juga menyimpan tantangannya tersendiri. Mulai dari medan yang sulit hingga keberadaan satwa liar yang tidak selalu bisa diprediksi. Jadi ini yang harus hati-hati saat patroli, ular viper kayak gini. Ini masih kecil, tapi tetap punya desain sama. Sekarang kita akan pinggirin biar nggak kehincar teman-teman. Hal-hal seperti ini jarang menjadi sorotan utama, karena ketika orang datang ke Indonesia, mereka datang untuk menikmati keindahannya. Dan memang, keindahan itu nyata. Namun memahami sisi lain dari alam Indonesia bukan berarti mengurangi kekaguman. Justru sebaliknya, kita jadi lebih sadar bahwa keindahan yang kita lihat hari ini datang dari proses alam yang panjang, kuat, dan tidak mudah. Indonesia bukan hanya indah, Indonesia juga liar, kuat, dan penuh dinamika. Dan mungkin justru itulah yang membuatnya terasa begitu istimewa. Menurut kalian, apakah sisi liar dari alam Indonesia ini justru membuatnya semakin menarik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. By the Pacific Ocean of Indonesia lies the Ring of Fire, which is a zone of intense geological activity, home to some of the world's most active and destructive volcanoes. Indonesia, situated along this fiery belt, bears witness to the immense power and transformative effects of these geological giants. Indonesia's landscape is dotted with over 130 active volcanoes, each with its own unique character and history. Tahu gak, kenapa Indonesia disebut negara rawan bencana? Mari kita bahas biar makin tahu. Indonesia, sebuah negara kepulauan yang terletak di antara dua benua besar, Asia dan Australia, memiliki karakteristik geografis yang menjadikannya wilayah rawan bencana. Karena Indonesia berada pada lokasi cincin api Pasifik, dan Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Sunda. Pergerakan lempeng-lempeng ini menghasilkan aktivitas seismik yang tinggi, memicu gempa bumi dan letusan gunung berapi. Indonesia memiliki lebih dari 147 gunung berapi aktif, termasuk beberapa gunung berapi supervolcano yang memiliki potensi letusan dahsyat. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan berbagai bencana, seperti aliran lava, awan panas, dan hujan abu. Indonesia itu terkenal dengan sebuah negara yang punya keindahan atau kekayaan alam yang luar biasa cantik dan indahnya. Dan kebanyakan para bule atau para turis yang datang ke Indonesia pasti tidak tujuan utamanya adalah ingin menikmati keindahan alam Indonesia yang luar biasa. Dan kita tahu daripada ke pulau-pulau yang indah, pasirnya yang putih bersih dengan keindahan flora dan fauna dan sebagainya. Tapi di sebalik keindahan itu ada sisi lain yang kayaknya itu jarang sekali dibahas ya, yaitu beberapa perkara yang pasti bencana alam yang kita tahu. Kalau di Indonesia berada pada ring of fire gitu kan, kita tengok ada banyak sekali gunung berapi yang masih lagi aktif, sekitar 130. Ada potensi gempa buminya yang sehingga mencecah. Tadi kan para bule itu merasakan kenapa aneh gitu kan, kayak goyang-goyang gitu kan. Ada pergerakan bumi sekitar 5 skala Richter dan sebagainya. Dan ada resiko-resiko alam yang tersembunyi yang harus diberitahu juga lah kepada para bule ini, supaya mereka itu tidak kayaknya kaget atau tidak merasa stres atau tahu untuk melakukan apa sekiranya berlaku, contohnya seperti gempa dan sebagainya. Mereka itu jadi tahu mau bikin apa, harus keluar rumahnya gitu kan, supaya mereka itu lebih waspada dan lebih tahu apa yang perlu dilakukan, tidak panik dan sebagainya. Dan kita tahu setiap yang berlaku itu pasti ada, ya kan, dalam sadar atau tidak sadar gitu. Harus mereka juga alert dengan setiap perubahan yang berlaku. Harus diberi juga pertolongan atau bantuan penerangan lah ya untuk para bule ini kalau sekiranya waktu begini
bulan sebegini akan ada masalah-masalah seperti ini, supaya mereka itu lebih bersedia, ya. Dan ternyata keindahan Indonesia itu juga punya sisi lain yang perlu kita beritahu kepada para turis agar mereka lebih bersedia dengan apa juga keadaan yang mendatang, ya. Oke. Apapun jaga diri teman-teman walau apa juga keadaannya, kalau gunung berapi atau apa aja, lungsur atau apa, harus bersedia, ya. Moga kita baik-baik aja, insya-Allah. Moga semuanya selamat daripada segala perkara yang tidak diingini, insya-Allah. Titik komen di bawah jika teman-teman punya pengalaman atau ingin berkongsi sesuatu dengan As mengenai ya, pelbagai kejadian bencana alam yang berlaku di Indonesia. Titik komen di bawah. Jumpa lagi dalam video, insya-Allah. Assalamualaikum. Jaga diri. Dadah.